Memasuki di kuartal ketiga, target investasi kita 1.200 triliun, insya Allah masih dalam kondisi under track, bisa kita lakukan secara baik dan progresnya berjalan terus. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai dengan kuartal kedua sudah 48,7% atau 584,6 triliun. Nah, untuk di kuartal ketiga, bulan depan kita akan umumkan dan targetnya sesuai dengan schedule. Mana Pak Imam ya? Ada Deputi Dalak saya sudah menyampaikan bahwa insya Allah akan bisa kita capai. Yang kedua, target pemerintah untuk ke depan di tahun 2023 itu sebesar 1.400 triliun. Kenapa? Karena kita harus pacu terus investasi kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% pada 2023, di saat bersamaan defisit APBN kita sudah turun normal di bawah 3%. Maka selisihnya itu harus dicarikan jalannya, salah satu diantaranya adalah peningkatan investasi. Saya, Farida Dewi Maharani, kembali menyapa Anda dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9, fakta bicara dari lingkar pertama. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi dari dua hal, yaitu kontribusi tingkat konsumsi masyarakat dan juga investasi. Nah, di tahun 2022 ini, pada bulan Februari, Pak Presiden Jokowi menyampaikan statementnya dalam Forum Mandiri Investment Forum terhadap dua hal berkaitan dengan investasi. Yang pertama adalah apresiasi kepada Kementerian Investasi karena telah mencapai melebihi dari target capaian 2022 dan juga menyatakan bahwa investasi tahun ini tidak lagi menjadi Jawa sentris tapi menjadi Indonesia sentris, di mana 53% investasi ada di luar Pulau Jawa dan 47% ada di dalam Pulau Jawa. Bahkan pemerintah pun mengklaim bahwa banyak faktor yang menyebabkan dan memberikan dampak kepada investasi yang meningkat beberapa tahun ini, terutama untuk tahun 2019 sampai dengan 2022. Pagi ini saya didampingi oleh Pak Yuliot Tanjung, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Selamat pagi Pak Tanjung. Pak Yuliot ya saya panggil ya Pak ya. Iya Pak. Jadi kita mau dialog mengenai ini Pak, investasi. Pertama ada realisasi. Dari data yang sudah kami coba telusuri Pak di tahun 2019 sampai dengan 2022 itu menunjukkan tingkat tren peningkatan investasi. Bahkan kalau misalnya kita tarik ke belakang dari 2016, 2017 pun sudah mencapai target capaian nih Pak ya. Hanya di 2018 kalau nggak salah itu sedikit turun 94%. Nah, dari tahun-tahun tersebut Pak ada perubahan ini nggak sih Pak, jenis investasi dan bagaimana sih sebenarnya proporsi penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri? Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktu wawancara pada pagi hari ini. Kami dari Kementerian Investasi BKPM sangat senang itu ada pembicaraan diskusi pada pagi hari ini, dan juga pada tahun 2023 ini merupakan 50 tahun Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Investasi. Jadi ini merupakan sesuatu yang
cukup baik untuk kita ekspos bagaimana kinerja investasi. Tentu kalau kita lihat untuk kegiatan PMA PMDN ini sebenarnya pemerintah sudah mendorong bagaimana peningkatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat dunia usaha, baik dalam rangka penahan modal dalam negeri maupun dalam rangka penahan modal asing. Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967 itu justru yang dikembangkan terlebih dulu adalah bagaimana menarik investasi dalam rangka PMA untuk bisa masuk melakukan kegiatan investasi. Jadi pada tahun 67 ini ada Undang-Undang Penahan Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 tahun 67, ya kemudian pada tahun 68 dipandang perlu juga bagaimana mendorong investasi dalam negeri dalam bentuk ini investasi-investasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang juga kita dorong pelaksanaan kegiatannya. Pada tahun 67 ada 23 proyek PMA yang mereka sudah melakukan kegiatan investasi. 23 perusahaan PMA ini sebagian besar itu masih eksis memberikan kontribusi terhadap pembangunan kegiatan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Freeport Indonesia, itu adalah yang awal-awal melaksanakan kegiatan investasi. Tentu dari perjalanan panjang 50 tahun kegiatan investasi melalui fasilitasi Badan Koordinasi Penahan Modal, ya tentu ini ekspektasi pemerintah untuk pertumbuhan perekonomian itu adalah berkelanjutan. Jadi investasi berkelanjutan, kebijakan-kebijakannya pun itu juga Bu Dewi sudah sampaikan tadi bahwa pada tahun 2022 yang lalu ya memang pemerintah meningkatkan target realisasi investasi yang tadinya capaian 2021 itu adalah sebesar 900 triliun dari sisi target. Ya kemudian bagaimana realisasi pada tahun 2022 itu 1.200 triliun, ya berarti terjadi peningkatan lebih dari 30%. Di tengah-tengah ketidakpastian itu alhamdulillah itu bisa kita capai realisasi investasinya, capaian realisasi investasi 1.207 triliun pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian bagaimana realisasi investasi dalam rangka PMDN. Jadi investasi PMDN dari capaian 45,8%. Tentu ini merupakan dari sisi angka terjadi peningkatan, tetapi dari kontribusi ini sekitar 45% yang kami sampaikan. Tetapi ini ada sinergi kolaborasi kegiatan yang dilakukan oleh usaha besar dalam rangka PMDN dan dalam rangka PMA. Kemudian juga ada menarik kegiatan UMKM juga. Ini ada 318 triliun investasi yang dilakukan oleh UMKM yang dicatat pada tahun 2022. Tentu ini merupakan bagian yang kita dorong secara bersama-sama antar kementerian lembaga dan juga daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi BKPM. Untuk sektor investasinya sendiri, Pak, itu apakah memang dari tahun ke tahun itu sama sektor yang menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, atau sebenarnya ada perubahan juga nih, Pak? Jadi kalau dari tren itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu adalah bagaimana mendorong investasi yang dilakukan oleh perusahaan baik PMDN maupun PMA. Ini fokus pemerintah kan ada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri inilah yang selalu kita dorong pelaksanaan kegiatannya. Yang tadinya kan ada prioritisasi, misalnya awal-awal kan kita mendorong industri padat karya, industri berbasiskan pertanian. Tapi ini kebijakan dari pemerintah, ini tidak lagi kita ekspor bahan baku, bahan mentah ke luar negeri, tetapi ini perlu dilakukan proses hilirisasi di dalam negeri. Jadi untuk proses hilirisasi dalam negeri, ya memang kalau kita lihat realisasi investasi pada tahun 2022, 2021 ini dari sisi nilai terjadi perubahan. Kalau kita lihat pada tahun 2019 yang lalu, itu justru yang lebih menonjol itu adalah investasi di bidang transportasi, gudang telekomunikasi, listrik, perumahan kawasan industri dan perkantoran. Di peringkat 4-nya industri logam dasar, barang logam
bukan mesin dan peralatannya, ini peringkat 4. Ini pada tahun 2020 ini secara peringkat itu menjadi peringkat kedua, menjadi peringkat ketiga industri logam dasar dengan realisasi investasi 94,8 triliun, kontribusinya 11,8%. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 itu menjadi peringkat pertama dengan realisasi investasi pada tahun 2021 117,5 triliun. Ya, sementara pada tahun 2022 realisasi investasi menjadi 171 triliun. Jadi ini secara bidang usaha terjadi pergeseran perbankan di dalam negeri. Jadi bisa mendapatkan semua ya Pak, ya, Ya, tidak lagi menjual barang mentah, tapi yang sudah diolah, sehingga harapannya adalah ada penyerapan tenaga kerja untuk melakukan itu ya Pak ya. Dan juga dampaknya, Bu Dewi, ini dengan adanya hilirisasi, kalau kita bandingkan realisasi investasi dan juga terhadap ekspor, contoh di nikel pada tahun 2017 itu kan sekitar 1,8 miliar US dollar, nikel sama produk turunan. Ini kan kecenderungan waktu itu adalah kita mengekspor barang-barang berbasiskan nikel, itu adalah raw material dan itu barang setengah jadi. Tapi pada tahun 2022 yang lalu kita sudah memetakan ekspor dari produk nikel itu lebih dari hampir 30 miliar US dollar. Jadi ini nilai tambahnya sekitar 15 kali. Jadi inilah gambaran di samping nilai ekspor kita meningkat dan juga ini nilai tambah dalam negeri juga terjadi peningkatan. Pak, untuk proporsi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri itu sendiri di tahun 2022 itu seperti apa sih Pak? Apakah masih didominasi oleh penanaman modal asing kah? Ya sebenarnya kalau kita lihat ini kalau investasi dalam rangka PMA ini kan kecenderungannya adalah padat modal. Ya ini ya sebenarnya kan kita melaporkan realisasi investasi itu adalah berdasarkan spending yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kalau ini padat modal kan berarti nilai investasinya tinggi. Ya sementara PMDN ini kan ini ada padat karya, yang kemudian tidak terlalu padat modal. Jadi sehingga dari porsi realisasi investasinya itu justru kalau untuk PMDN sekitar tahun 2021 49%, tahun 2022 45%. Artinya ini terjadi peningkatan, tetapi kontribusinya terjadi penurunan. Jadi kita melihat angkanya kira-kira seperti itu, Bu Dewi. Untuk ini Pak, kalau penanaman modal asing, 5 negara besar yang melakukan investasi ke Indonesia itu apa aja sih Pak? Jadi kalau untuk investasi berdasarkan negara, ini kan ada negara-negara yang menjadi hub investasi ya, seperti Singapura yang memang strategi negaranya karena resource sumber daya alamnya terbatas, ya mereka juga menetapkan ini negaranya merupakan negara jasa, ya termasuk diantaranya adalah pusat keuangan. Jadi biasanya ya dari luar karena ada insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah Singapura. Jadi untuk insentif ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, register terlebih dulu kegiatannya di Singapura, baru mereka melakukan investasi secara kawasan termasuk ke Indonesia. Jadi secara statistik dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 yang terbesar itu adalah investasi yang berasal dari Singapura karena menjadikan Singapura itu adalah sebagai hub ya. Tapi ini mungkin negara asalnya ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari negara Eropa, Amerika, atau juga bahkan dari kawasan Asia sendiri. Yang secara 5 besar investasi itu, yang pertama Singapura pada tahun 2022 realisasi investasinya 13,2 miliar US dollar. Kemudian di peringkat 2-nya adalah Republik Rakyat Tiongkok 8,2 miliar US dollar. Kemudian ada Hong Kong 5,5 miliar US dollar, Jepang 3,5 miliar US dollar, dan juga ada Malaysia. Sementara untuk negara Eropa dan Amerika Serikat itu di peringkat 6 dengan realisasi investasi 3 miliar US dollar. Jadi realisasi investasi ini bergerak. Itu ada juga Korea yang tadinya masuk 5 besar,
karena realisasi ini fluktuatif tergantung spending, ini ada perubahan juga di posisi 10 besar pelaksanaan kegiatan investasi berdasarkan negara asal. Nah, ini kan memang kondisi geopolitik sedang tidak menentu ya Pak. Kemudian juga perkembangan teknologi juga sangat dinamis, cepat sekali gitu Pak. Nah, sebagai kementerian yang diberikan tanggung jawab untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, apa sih Pak yang ditawarkan Indonesia kepada para investor luar itu Pak? Hal apa sih menarik sehingga mereka mau berinvestasi di Indonesia Pak? Yang pertama kita untuk memaintain ini bagaimana kebijakan investasi ini memiliki daya saing. Jadi untuk investasi berdaya saing ini kan yang menjadi perhatian oleh investor yang pertama itu adalah yang terkait dengan fasilitas, yang terkait dengan stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi. Jadi kalau dari sisi stabilitas keamanan itu justru pemerintah berusaha untuk menjaga bagaimana stabilitas keamanan ini menjadi prioritas. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kan kita melihat masyarakat nyaman dalam beraktivitas. Kemudian stabilitas ekonomi. Jadi pada saat itu ada pandemi COVID, ya kemudian itu juga ada perang dagang antara China dengan Amerika, ya kemudian ya kemarin itu ada permasalahan ini konflik Rusia dengan Ukraina, itu kan juga secara global mempengaruhi geoekonomi secara internasional. Tetapi ini pemerintah berusaha untuk bagaimana kegiatan ekonomi investasi ini termaintain dengan baik. Pada saat itu termaintain dengan baik, kita melihat itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ini pada saat pandemi COVID dan juga ini ketidakpastian global, itu justru pemerintah berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya undang-undang yang sangat pro investasi. Jadi itu yang pertama. Jadi ada regulasi-regulasi di level undang-undang yang menyebabkan interlocking terhadap kegiatan investasi. Ini dilakukan perubahan. Ujung-ujungnya dari kegiatan investasi ini adalah pencipta lapangan kerja. Jadi dari kondisi ini kami melihat ini dari peraturan pelaksananya pun ini ada perbaikan-perbaikan, diantaranya perizinan berusaha itu kan berdasarkan tingkat risiko. Jadi ini diatur dalam PP 5 2021. Jadi ada perizinan berusaha berdasarkan sektor yang disertifikasikan melalui sistem, jadi sehingga ini dari manapun pelaku usaha mengajukan perizinan itu bisa dilakukan. Dan juga pada saat prosedur itu juga kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi data yang ada itu tidak berkas lagi yang berjalan, tapi adalah data berdasarkan sistem yang kita sering datakan dengan kementerian lembaga. Jadi ini juga mempercepat proses. Kita juga mengintegrasikan perizinan berusaha itu juga. Ini ada persyaratan dasarnya, kemudian itu ada perizinan berusahanya, itu juga ada bagian perizinan untuk menunjang kegiatan usaha. Ini ada izin edar, ada sertifikat layak operasi, ada standar. Inilah yang kita lakukan perbaikan-perbaikan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat itu dari proses registrasi kegiatan usaha yang dilakukan ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dari 4 Agustus 2021 sampai dengan 16 Mei kemarin. 16 Mei 2023 itu justru kegiatan usaha yang diregistrasikan melalui OSS sudah hampir 4 juta, sekitar 4 jutaan. Ini merupakan sesuatu yang pertama kita melakukan pencatatan kegiatan investasi melalui sistem. Itu justru ini terlihat ini skala usahanya, ini apakah usaha skala mikro, kecil, menengah. Jadi ya kita melihat dari sisi dampak ini kemudahan baik skala usaha besar, PMD, PMH juga merasakan itu ada perbaikan-perbaikan. Demikian boleh. Tadi dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Bapak sempat menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat
untuk bisa menarik banyak investasi. Dan tadi juga disampaikan bahwa OSS juga sudah mulai diimplementasikan sebagai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di satu sisi investasi yang ingin dikejar ini kan harapan kami masyarakat itu kan adalah penyerapan tenaga kerja ya Pak ya, penyerapan tenaga kerja. Nah ini berapa persen sih Pak penyerapan tenaga kerja yang bisa dikatakan dampak dari investasi itu sendiri Pak? Ya. Kalau kita lihat itu dari data penyerapan tenaga kerja langsung dari kegiatan investasi PMDN dan PMA ini dalam 1 tahun itu ini kita lihat ini ada kecenderungan ini Bu ya, ini penyerapan tenaga kerja ini semakin tinggi modal, jadi penyerapan tenaga kerjanya itu justru lebih cenderung pada modal. Ini bukan di sektor padat karya. Dari tahun 2019 yang lalu penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA itu sekitar 1.033.000 tenaga kerja langsung yang diserap. Kemudian pada tahun 2020 saat 1.156.000 tenaga kerja langsung yang diserap. Kemudian 2022 1.207.000 tenaga kerja langsung, dan juga pada tahun 2022 ini sekitar 1.300.000 tenaga kerja langsung yang diserap. Tapi ini kan langsung. Yeah. Untuk kegiatan investasi PMDN PMA ini kan memberikan multiplier efek efek berganda ya dalam penciptaan lapangan kerja. Kalau secara umum satu tenaga kerja langsung itu biasanya bisa menyerap tenaga kerja yang tidak langsung 3 sampai 4 ya, karena nanti kan untuk kegiatan investasi membutuhkan logistik, transportasi, ya, kemudian itu juga ada pergudangan, ya, kemudian sektor usaha lainnya tumbuh akibat kegiatan investasi PMDN PMA ini. Jadi kalau ini sekitar 1,3 juta yang tenaga kerja langsung, maka ini yang tidak langsungnya bisa sekitar sekitar 4 juta sampai dengan 5 juta tenaga kerja yang diserap dari kegiatan investasi PMDN PMA. Jadi memang investasi, bicara penyerapan tenaga kerja secara direct itu memang tidak banyak ya Pak ya, tapi sebenarnya kita bisa menghitung bahwa multiplier effect dari investasi itu cukup besar ya Pak memang ya, memberikan dampak. That's why pemerintah dalam hal ini Pak Presiden itu memberikan concern cukup besar untuk pencapaian target dari investasi. Yeah. Nah kemudian Pak bicara dengan masih berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pak, sebenarnya apa sih yang menarik dari pada poin apa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menarik untuk investor? Selain tadi kemudahan dalam perizinan, apakah ada hal menarik lagi Pak yang bisa kita tawarkan kepada investor Pak? Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan cukup banyak aspek yang dilihat, itu ada 11 klaster yang dibenahi di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada permasalahan perizinan perusahaannya, kemudian berusaha, ya kemudian itu juga sampai dengan ini dukungan, ya termasuk pemenahan dukungan pembiayaan, ya termasuk tenaga kerjaan. Ya tentu investor akan memperhatikan bagaimana prosedur untuk melakukan kegiatan investasi, ya kemudian dukungan tenaga kerjanya, termasuk dukungan pembiayaan. Jadi ini kan sudah dilakukan. Dan juga untuk di sektor keuangan sendiri kan juga sudah ada undang-undang ini penguatan sektor ini keuangan. Jadi ini juga sudah ada undang-undangnya. Jadi secara ekosistem untuk kegiatan investasi itu sudah dilakukan pembenahan dari undang-undang Cipta Kerja yang berbasiskan omnibus. Jadi tentu ini ke depan ya kita melihat ini ada faktor-faktor lain yang perlu kita ini perbaiki. Yang pertama itu adalah dari sisi kebijakan, ya bagaimana kita mendorong sektor-sektor usaha yang secara ini belum diminati oleh pelaku usaha, atau ini ada diminati tetapi tidak terlalu besar. Jadi ya kita akan lakukan evaluasi apa sih hambatan dalam pelaksanaan kegiatan investasi di masing-masing sektor.
Jadi ya kita akan melakukan solusi itu berdasarkan hambatan-hambatan. Untuk ini di Undang-Undang Cipta Kerja juga, ini kan biasanya investor itu kan hambatan yang mereka hadapi ada 4 aspek itu. Jadi aspek pertama regulasi, ini sudah disolusikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian aspek perizinan itu juga sudah diselesaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian aspek pertanahan, jadi ini juga melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian aspek SDM, ini juga ketersediaan tenaga kerja, pelatihan, segala macam itu juga melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya kami melihat apa yang dibenahi di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga merupakan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh investor. Jadi ini kami juga melihat ini secara regulasi ini sudah terperbaiki, kita mengawal dari sisi implementasinya. Jadi implementasi kita sudah punya pengalaman dari 2021 sampai dengan 2023 ini ada hambatan-hambatan. Ini kita juga merekomendasikan ada perbaikan implementasi regulasinya. Jadi hambatan dari investasi itu tidak hanya SDM saja ya Pak ya, tapi ada 4 faktor tadi. Tapi dari satu sisi ini kan memang kita melihat bahwa banyak sekali demo-demo buruh yang berkaitan dengan penolakan terhadap cipta kerja Pak. Nah, kalau dari pengalaman Bapak ketika berhubungan dengan investor-investor luar, bagaimana sih pandangan investor terhadap SDM kita sih Pak? Jadi kalau ini dari beberapa investor yang kita dorong untuk melakukan kegiatan investasi, ini termasuk poin yang mereka diskusikan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Kami juga melihat dari apa yang menjadi konsen oleh investor dan juga ini ada demo-demo yang dilakukan oleh serikat pekerja. Ini sebenarnya kan tuntutan yang dilakukan oleh serikat pekerja ini yang terkait dengan kesejahteraan. Ya sementara kalau kita lihat pelaku usaha ini kan mereka melihat untuk jangka panjang kan Bu. Jadi pada saat mereka melihat jangka panjang dari kompetensi itu bisa mendukung pelaksanaan kegiatan investasi mereka. Kemudian ini dari sisi kepastian mereka pada saat ini mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja, tanggung jawab untuk tenaga kerja ini apakah untuk ini ada sama pelaku usaha semua. Itu ternyata berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kan dibagi, ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab pekerja itu sendiri, dan juga ada tanggung jawab pelaku usaha. Ya sebenarnya dengan kita menjelaskan poin-poin seperti itu, ya mereka merasa ini cukup ini kompetitif dari sisi ini ketersediaan tenaga kerja baik dari jumlah maupun dari sisi kompetensi. Pak, untuk melindungi tenaga kerja juga Pak, apakah yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, apakah ada regulasi yang menetapkan bahwa persentase penyerapan tenaga kerja untuk penanaman modal asing itu ada nggak Pak? Dan berapa persen sih Pak sebenarnya Pak? Jadi kalau untuk penggunaan tenaga kerja ini kan ada regulasi. Jadi untuk tenaga kerja kalau ini tenaga kerja asing itu kan harus ini sesuai dengan ini kompetensi. Kalau pekerja kasar ya ini dia tidak bisa. Tetapi di level manager, ya kemudian di level advisor dan juga di level untuk manajemen ini kan juga ini ada list yang ditetapkan positifis tenaga kerjaan. Untuk sisi ketenagakerjaan dengan adanya acuan yang jelas, ya ini manajemen perusahaan, ya kemudian manajerial dan juga di dalam level expert ini bisa diisi oleh tenaga kerja asing sesuai dengan kompetensi, dan juga ada kewajiban juga bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing ini, perusahaan harus menunjuk tenaga pendamping. Jadi pada saat ini kan ada transfer teknologi, ada transfer pengetahuan, dan juga pada saat dibutuhkan nanti tenaga kerja yang melakukan pendampingan ini, mereka sudah siap dalam posisi ini kalau tenaga kerja asingnya kembali ke negara asal. Jadi
ini kita melihat merupakan sesuatu yang positif dilihat oleh pelaku usaha terutama asing, dan juga bagi pelaku usaha dalam negeri, ya mereka juga memiliki ini, kalau kompetensi tidak tersedia dalam negeri, ya mereka juga bisa mendatangkan asing, tetapi dalam jangka waktu tertentu ini mereka juga ini ada kepastian juga usaha mereka bisa berlanjut. Jadi yang terkait dengan manajerial tadi. Karena kalau penanaman modal asing itu ada periode masa izin usahanya ya Pak, ya dibatasi ya Pak ya? Enggak, kalau untuk penanaman modal asing ini sudah tidak dibatasi lagi masa ini sepanjang mereka masih melaksanakan kegiatan usahanya, memberikan dampak ekonomi baik ini kegiatannya maupun terhadap penyerapan tenaga kerja, ini tidak ada batasan. Tetapi mereka menutup kegiatan usahanya, maka izin usahanya akan dilakukan pencabutan atau ini pembatalan. Kita bicara mengenai investasi dan bonus demografi Pak. Ya. Kita sudah menikmati bagian dari bonus demografi. Makanya dari kita mencoba menghitung angka moderat yang kita asumsikan penambahan angkatan kerja per tahun itu kan mencapai 2 sampai dengan 2,5 juta. Ya. Ini kan sebenarnya PR besar ya Pak ya. Tidak menjadi beban BKPM maupun Kementerian Investasi saja semata, tapi juga menjadi beban kita bersama. Bagaimana mengupayakan penambahan angkatan kerja tersebut bisa terfasilitasi atau tersedianya di tempat mereka untuk bekerja. Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan terkait dengan padat modal dan juga padat karya ya Pak ya. Bonus demografi ada, kemudian padat modal juga besar ya Pak ya. Satu sisi tantangannya adalah teknologi yang sangat dinamis. Ada potensi bahwa manusia akan tergantikan oleh perangkat robot. Nah ini apakah ada kebijakan Pak dalam berinvestasi untuk melindungi masyarakat supaya tetap tidak tergantikan secara penuh oleh teknologi itu Pak? Jadi kalau kita lihat ini perkembangan teknologi juga ini misalnya otomasi industri, ya kemudian itu ada ini sebagian menggunakan artificial intelligence, robotik. Ini secara nature, jadi ya kita nggak bisa hindari ya Bu ya. Jadi dan juga masyarakat kan ini kalau mereka bekerja sebagai tenaga kasar, ini kan dari sisi pengupahan ini kan juga tidak terjadi peningkatan signifikan, kesejahteraan mereka juga tidak terjadi peningkatan signifikan. Jadi dengan ini kita juga ini kan ada kebijakan pelatihan. Jadi ini pada saat itu ada perubahan teknologi, ya kemudian perusahaan melakukan pelatihan, ya pelatihan itu juga bisa ini bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta untuk kegiatan pelatihan itu kita juga buka kegiatan usahanya, tidak ada persyaratan. Kalau biasanya kan ada batasan untuk pendidikan asing, ya kemudian juga ada ini ya kita lihat ini adalah peningkatan kompetensi. Kemudian ini juga ada balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah. Pelaku usaha juga bisa bekerja sama dengan balai kerja yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau kami melihat dari sisi kebijakan, kalau kita buat pembatasan itu justru menjadi disinsentif. Tetapi secara nature ini kita fasilitasi dan juga ini ada peningkatan nilai tambah kompetensi di situ, ya justru ini dari sisi pekerja tetap mereka bisa bekerja, tetapi level ini jabatan atau kompetensinya terjadi peningkatan. Jadi ini yang kita lihat kebijakan yang lebih komprehensif sektor ketenagakerjaan untuk menunjang kegiatan investasi. Artinya memang lebih ditambahkan untuk pengembangan kapasitas SDM ya Pak. Yeah. Untuk insentif sendiri untuk pengusaha yang berinvestasi di sektor padat karya itu sejauh ini memang belum bisa diimplementasikan karena kondisinya. Ya, kalau untuk pelaku usaha yang melakukan pelatihan-pelatihan itu justru dari sisi kebijakan investasinya ada super tax reduction, itu insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha memberikan pelatihan, biaya yang dikeluarkan itu justru ini bisa dikompensasikan, itu justru super tax reduction itu sekitar 200% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi ini kan merupakan insentif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan
meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya. Jadi kami melihat kalau ini bisa kita lakukan, ini di Supertech Reaction itu juga ada research and development, itu juga diberikan insentif juga. Jadi Supertech Reaction juga Bu. Jadi kami melihat ini apa yang dipertanyakan tadi, ini secara kebijakan dan juga implementasi itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini kalau ada switching dari padat karya kepada modal, pelatihan-pelatihan segala macam, itu justru pemerintah memberikan insentif investasi dalam bentuk Supertech Reduction. Kalau untuk pengawasan Pak, dari tadi ada Supertech Reduction, kemudian ada harus kewajiban untuk research and development. Yang melakukan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha ini siapa Pak? Apakah dari kementerian? Jadi kalau untuk dari aspek pengawasan, ini kan kita kalau di Kementerian Investasi kita menyebutkan pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan ini ada 3 aspek yang dilakukan ini Bu. Ada pemantauan realisasi investasinya. Misalnya investor tersebut merencanakan investasi 1 juta US dollar. Jadi bagaimana realisasi investasinya kan dilaporkan setiap bulan. Inilah yang kita laporkan merupakan bagian realisasi investasi. Kalau ada kendala-kendala, nanti kita lanjutkan bagaimana fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh investor. Jadi untuk fasilitasi hambatan permasalahan ini, apakah itu ada perizinan, ya kemudian ada hambatan di lapangan, ini yang kita solusikan. Kemudian itu juga ada pengawasan. Pengawasan itu kan juga ada pengawasan teknis. Jadi untuk pengawasan teknis dilakukan oleh kementerian lembaga teknis dan juga oleh dinas-dinas atau SKPD yang ada di daerah, dan juga dari sisi pengawasan fasilitasnya dilakukan pengawasan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi. Jadi pada saat ada pengawasannya dilakukan, itu justru dilakukan secara terintegrasi. Itulah yang diatur dalam PP 5 2021. Jadi ini di dalam sistem OSS itu kita juga tanamkan apa hasil temuan di lapangan, itu kita bisa sharing data antar kementerian lembaga dan daerah untuk melihat hasil pengawasan. Ini 2022 sudah mencapai target Pak, melebihi dari target yang sudah ditetapkan. 2023 yang akan datang tantangannya semakin besar nih Pak. Geopolitik, geoekonomi, ini sangat dirasakan tidak hanya Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Sedangkan satu sisi BKPM pasti memiliki target Pak, 1.400 triliun rupiah. Nah ini strateginya seperti apa Pak untuk mencapai target? Syukur-syukur bisa lebih gitu. Ya memang kalau kita lihat target 2023 ini cukup berat ya. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian global, kita justru targetnya meningkat menjadi 1.400 triliun. Berarti kalau dipresentasikan sekitar 16,7% peningkatan pada tahun 2023 ini. Tentu ini di tengah-tengah ketidakpastian tadi kita melihat harus ada yang kita maintain, harus ada strategi yang kita lakukan untuk mencapai realisasi investasi pada tahun 2023. Yang pertama strateginya adalah kita melihat investasi besar yang sudah dalam pipeline, itu justru harus kita lakukan pengawalan bagaimana mereka end to end itu bisa merealisasikan investasinya sampai dengan tahap produksi. Kemudian yang kedua strateginya adalah untuk ini biasanya hambatan realisasi investasi itu adalah mereka di financial closing yang terkait juga dengan kelengkapan persyaratan atau perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tanpa kelengkapan administratif perizinan, itu justru financial closing-nya tidak bisa dilakukan. Justru kita akan mengkawal bagaimana proses financial closing-nya juga bisa terselesaikan. Untuk ini pemerintah itu juga ada Satgas Percepatan Investasi. Jadi hambatan-hambatan ini juga ada Satgasnya, Menteri Investasi sebagai ketua Satgas, di mana Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung itu juga
ikut di dalam satgas tersebut. Jadi secara eksekusi di lapangan itu akan terjadi percepatan. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk target 1.400 triliun pada tahun 2023 ini akan bisa tercapai. Untuk ini kita mengharapkan dengan koordinasi kolaborasi antar kementerian ini akan bisa mensolusikan termasuk pencapaian realisasi investasi 2023 dan 2024. Jadi strategi kolaborasi ini Ya, harus kolaborasi. dikuatkan ya Pak ya. Dikuatkan. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak. Sekitar seminggu lalu hasil dari KTT ASEAN itu adalah penggunaan local currency transaction ya Pak ya. Ya. Itu apakah mengaruhi tingkat investasi Indonesia? Orang akan lebih senang berinvestasi karena sama-sama saling menggunakan uang lokal mereka, atau itu menjadi hambatan tersendiri Pak? Enggak, kalau saya melihat itu bukan hambatan, itu justru memberikan opsi kepada pelaku usaha untuk menggunakan currency. Jadi ya misalnya ini kesepakatan di ASEAN seperti euro lainnya kan, ini kan penggunaan mata uang euro untuk beberapa negara. Untuk di ASEAN kita belum sampai ke situ ya, tapi menggunakan local currency. Jadi ya misalnya investor dari Singapura itu ya bisa menggunakan dolar di Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasinya. Kemudian dari Malaysia itu juga sama, dari negara lain itu juga sama, memberikan opsi lebih memudahkan kepada pelaku usaha. Justru dengan posisi seperti itu akan meningkatkan daya saing kita juga. Ini secara kawasan itu juga meningkatkan daya saing kita. Dari sisi pelaku usaha itu terdapat kemudahan. Ya, sebelum kita berakhir Pak, dari pembicaraan kita tadi bicara mengenai investasi, dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dikaitkan dengan harapan Indonesia bahwa investasi memberikan dampak yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja. Ada pesan nggak Pak atau statement yang Bapak bisa sampaikan kepada kami Pak? Yang terkait dengan investasi, kita mengharapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini akan tetap kebijakan ini dilanjutkan, justru akan menjadi lebih baik ke depan. Bagi pelaku usaha, baik UMKM dalam negeri, ya kemudian usaha besar dalam negeri maupun dalam rangka PMA, yakinlah kebijakan pemerintah ini akan menguntungkan bagi pelaku usaha dan juga bagi masyarakat. Ini perlu dilihat bahwa investasi ini adalah merupakan bagian pembangunan ekonomi. Jadi bagaimana kita bersama-sama menjaga pembangunan ekonomi ini juga menciptakan kesempatan baru dan juga ada penyerapan lapangan kerja dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi bagaimana sama-sama kita jaga untuk kemajuan Indonesia, terutama pada tahun 2045 kita mengharapkan Indonesia emas menjadi Indonesia lebih maju ke depan yang setara dengan negara-negara yang ada di Eropa, di Amerika, dan kawasan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuliot untuk bincang-bincangnya hari ini. Teman-teman, kita sudah berbincang sedikit mengenai bagaimana investasi di Indonesia dan bagaimana upaya BKPM ataupun Kementerian Investasi untuk menciptakan ekosistem investasi Indonesia yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Karena kita sangat berharap, tadi sudah disampaikan Pak Yuliot, bahwa investasi itu tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, tapi kita sangat berharap bahwa multiplier effect yang didapatkan dari investasi juga akan memberikan manfaat buat masyarakat dan kemajuan Indonesia. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.